Rumah Pancasila dan Klinik Hukum tidak sependapat dengan cara pembelajaran jarak jauh. Karena Salam Pancasila dan Salam Penegakan Hukum hari Kamis kemarin, tepatnya tanggal 2 bulan 7 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Makarim di depan Komisi 10 DPR RI mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sambungan internet akan dijadikan permanen di Indonesia. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum tidak sependapat dengan cara pembelajaran jarak jauh, karena ini tidak dapat nantinya kita menanamkan rasa empati di dalam seluruh generasi muda Indonesia untuk nantinya benar-benar dapat mempraktekkan Pancasila secara nyata. Saat ini ketika kita melihat kelemahan di dalam sistem pemerintahan kita, itu sangat membuat masyarakat ini menjadi jenggah. Anda bisa melihat bagaimana pejabat-pejabat ini ketika jalan di setiap kota dengan kemewahan mereka, di pinggir-pinggir jalan itu kita melihat orang miskin. Bahkan kalau ada kunjungan dari bupati, wali kota, gubernur, kunjungan menteri, kunjungan daripada anggota DPR RI pun, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang sangat bawah, masyarakat yang sangat lemah. Empatinya tidak ada. Justru yang ditampilkan adalah kemewahan. Maka seharusnya pendidikan Indonesia itu yang dilatih adalah rasa terlebih dahulu. Kita boleh berkaca pada negara-negara Skandinavia yang sangat maju di dalam sistem pendidikannya, sehingga manusia-manusianya betul-betul memiliki rasa empati untuk saling membantu satu dengan yang lain. Oleh karena itu di Skandinavia sana, para pejabat negaranya itu benar-benar sudah memiliki empati, sehingga aturan yang dibuat dan praktek nyata mereka adalah dalam rangka untuk melayani masyarakat. Anda bisa bayangkan, pembelajaran jarak jauh tersebut tidak akan menumbuhkan rasa kemanusiaan daripada generasi muda kita. Karena Pancasila itu mengajarkan mengenai bagaimana kita merasa bersama sebagai ciptaan Tuhan, sehingga kita mampu untuk memanusiakan manusia lain. Dengan pembelajaran internet jarak jauh, maka tentu saja kita semakin akan kehilangan bagaimana cara untuk kita mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Maka Rumah Pancasila beranggapan bahwa menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, harus memahami betul bahwa pendidikan yang sekarang itu harus dirubah kurikulumnya untuk bagaimana melatih rasa dan empati daripada generasi muda. Caranya hanya satu, untuk mendatangkan mereka duduk bersama dan memahami tentang Indonesia seperti apa. Bukan dalam jarak jauh melalui internet, sehingga mereka tidak bisa memahami tentang bagaimana menjadi manusia, bagaimana untuk melayani masyarakat. Inilah yang harus dikembangkan, sehingga Rumah Pancasila dan Klinik Hukum berharap DPR RI maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak menerapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh. Apabila COVID ini telah berlalu, maka sekolah harus dikembalikan, justru pendidikan dan kurikulumnya dirubah. Bagaimana anak-anak itu datang ke sekolah untuk bermain. Kita berkacalah pada negara Skandinavia. Anak mulai dari sekolah pertama sampai umur 12 tahun itu yang dilatih bukan otaknya dengan matematika, dengan pembelajaran, tetapi dilatih untuk bagaimana mereka bermain, melatih rasa, melatih empati. Setelah mereka siap di jenjang umur 12, barulah mereka diberikan pendidikan umum atau formal untuk kemudian dapat dipakai nantinya untuk melayani masyarakat di dalam segala bidang. Rasa yang pertama harus dilatih. Pembelajaran jarak jauh merusak sistem kemanusiaan. Maka kita akan kehilangan fundamen dasar daripada kita duduk hidup di rumah Indonesia, yaitu Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.